Good morning, God's beloved church. Selamat pagi. Selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang saya maksud bukan cuman Shalom, Ben, anak-anak kecil, Joska, tapi kita semua. Amin. Karena mau sampai umur berapapun, mau dari baru lahir, atau sampai sudah menjadi orang tua, atau sudah menjadi kakek nenek, we are God's beloved children. Remember that. Amen. Jadi mau sampai umur berapapun kita tetap anak kesayangan Bapa. Mungkin seiring berjalan dengan waktu semakin dewasa agak susah menerima kebenaran itu. Tapi that's why kita datang ke tempat ini untuk diingatkan identitas kita. Amin. So sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang akan berbicara ya Tuhan kepada kami satu persatu ya Tuhan. Kaulah yang tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Dan Kau yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Bahkan Kau telah menyediakan solusi sebelum masalah itu muncul ya Tuhan. Kami mau katakan ya Tuhan, when we are afraid, we choose to trust you Lord. Ketika kami takut ya Tuhan, kami memilih percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Kami siap menerima, yang sama-sama sudah siap menerima firman. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat pagi sekali lagi, baik yang di sini maupun yang di YouTube. You are God's beloved child. You, yes, you yang lagi nonton, yang lagi dengerin sermon ini. Dan jangan take it general. Oh iya, kita semua adalah anak kesayangan Bapa. No, take it personal. Saya, katakan saya adalah anak kesayangan Daddy God. Yes, that's it. Praktekkan itu terus. And I believe your life akan mengalami transformation yang luar biasa. Amin. Oke, kita hari ini sama-sama akan melihat dari firman Tuhan. Dan saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah Hoax Kills. Hoax kills. Hoax itu bisa membunuh. Percaya? Percaya? Dalam arti ya itu bisa sangat-sangat merugikan kita. Dan kita lihat ya di masa-masa pandemi ini, banyak sekali yang namanya hoax itu beredarnya itu nggak karu-karuan. Sampai kalau nggak salah WHO yang menyebut ini bukan pandemic, tapi infodemic. Jadi informasi yang ngawur itu, wah beredar itu sangat mengerikan sekali. Bahkan sampai yang di Amerika ya waktu itu sempat banyak sekali orang-orang yang seperti saya yang sipit-sipit begini diserang. Karena katanya mereka yang membawa virus itu ke Amerika. Jadi banyak sekali ABC khususnya orang tua, wah di-attack, dihajar, dipukul. Bahkan sampai sekarang masih kejadian. Dan itu ya sumbernya itu awal-awal itu dari hoax-hoax yang beredar itu. Dan bukan hanya di Amerika, banyak lah. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kalau udah mau pilkada, kita tahu ya. Kalau mau pilkada itu, waduh sangat mengerikan sekali sosial media itu. Jadi tidak berlebihan kalau kita mendengar sesuatu yang namanya infodemic. Karena informasi yang beredar itu begitu mengerikan. Dan tujuan hoax itu apa sih? Untuk ya membohongi. Seolah-olah fakta ini adalah benar. Di-push and then di-publish and then digoreng. Sampai seolah-olah itu adalah kabar yang benar. Nah, tapi kita tidak bahas yang mengenai politik lah. Atau mengenai kesehatan atau apa. Tapi kita go back to the Bible. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Dan ternyata tuh sekian ribu tahun yang lalu itu hoax itu udah ada ternyata. Waktu saya baca, inilah yang kita lihat hari ini hoax itu. Nah, tapi kita lihat dari ayat firman Tuhan kita. Waktu saya baca ini, I'm so blessed. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kita lihat kalau orang-orang yang lagi stres, bermasalah, depresi, anxiety, fear, itu bawaannya adalah nunduk. Bahkan sampai bisa mempengaruhi sampai ke postur tubuhnya. Tapi kita tidak membicarakan secara fisiknya. Tapi kita lihat bahwa kekhawatiran dalam hati itu, efeknya tuh sangat besar. Dan sangat merugikan kita.
Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Menggembirakan kita. Perkataan baik itu menggembirakan kita. Oke? Jadi kita akan sama-sama lihat hari ini di From the Bible. Nah, kita lihat versi The Passion Translation-nya. Semakin jelas. Anxious fear brings depression. Depresi. Jadi di Bible juga kita lihat bahwa ternyata depresi itu dibawa oleh anxious fear. Ketika ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan kita takut, dan takut itu menyebabkan kita berasa depresi. Tapi nggak stop sampai di sana. Tuhan kasih solusinya. Solusinya adalah but a life-giving word of encouragement. Firman yang memberikan hidup, yang mengencourage, can do wonders. Bisa melakukan keajaiban. To restore joy to the heart. Jadi waktu saya baca ini, wow, it's so good ya. A life-giving word of encouragement. Itu bisa do wonders. Melakukan keajaiban. Merestore, mengembalikan joy ke dalam hati kita. Dan kita sudah beberapa kali kita lihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul? Semangat yang patah mengeringkan tulang, itu kita udah lihat juga. Nah, yang saya meditate, yang saya dapatkan adalah hari-hari ini kita tidak kekurangan kabar baik. Setuju? Kita tidak kekurangan kabar baik. Kita tidak kekurangan yang namanya the gospel. Kita tidak kekurangan yang namanya the gospel of Christ. Kita tidak kekurangan good news yang remind us identitas kita di dalam Kristus. Sama sekali tidak kekurangan. Kalau zaman dulu iya, bahkan Bible aja susah zaman dulu. Tapi hari-hari ini jangankan Bible, dari lagu, MP3, audio, video, sermon free atau bayar semua berlimpah-limpah. Berarti problemnya bukan tidak ada bahan-bahannya. Tapi problemnya adalah kita lebih memilih yang mana. Porsi kita dalam mengkonsumsi apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, mata kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Kita lebih memilih yang brings depression atau kita lebih memilih yang restore joy. Masalahnya kita diberikan pilihan. Kita adalah manusia yang diberikan kehendak bebas. Kita tidak dipaksa sama Tuhan. Tuhan bisa nggak? Sama sekali tidak ada hoax di dunia ini. Bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak mau menciptakan robot. Tapi dia memberikan kita kehendak bebas. Pasti dia selalu ingetin kita untuk feeding life-giving word. Itu sudah pasti. Nah, di sini kita akan lihat dari cerita 12 pengintai sebelum mereka bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, di situ kita akan lihat ceritanya ya. Oke, kita ke Bilangan 13. Saya kasih sedikit backgroundnya. Jadi mereka sudah keluar dari Mesir, sudah ngalamin God split the sea, and then sudah sampai sudah seberang, and then udah dikasih mana. Jadi sudah melihat mukjizat Tuhan yang begitu banyak. Nah, sampai waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan itu, mereka sendiri yang request ke Tuhan. Kita cek dulu yuk. Kita lihat dulu yuk. Dalamnya itu seperti apa sih? Mereka kuat atau enggak? Tanahnya seperti apa? Padahal Tuhan suruh tinggal masuk. Tapi mereka, ya dengan wisdomnya mereka sendiri, mereka mengirim spy. And then dipilih orang-orang terbaik. Kapten dari setiap suku, ada 12 orang. Nah, jadi mereka masuk ke dalam, and then wah itu intelijennya angkatan pertama itu, Mossadnya Israel itu lahir dari situ mungkin ya. Jadi situ mereka cek selama 40 hari di situ. Nah, pulang dari situ, ini yang mereka laporkan. Mereka berkumpul, menghadap Musa dan Harun, kemudian segenap bangsa Israel. Itu kira-kira jutaan orang ngumpul pengen dengerin what's the report. Jutaan orang sedang expect, ini reportnya apa ya? Kira-kira seperti apa ya? Lagi expecting banget, kayak orang setiap pagi langsung nyalain Instagram lah, Facebook lah, Twitter lah, pengen tahu berita hari ini gimana. Kira-kira seperti itu. Jadi dia udah lagi dalam perjalanan yang melelahkan, lagi bingung. Mereka baru keluar dari Mesir dan lain-lain lah. Pokoknya campur aduk. Tapi mereka sedang expecting berita dari 12 pengintai ini. Nah, waktu 12 pengintai itu pulang
dan menghadap Musa dan Harun dan segenap umat bangsa Israel itu. Dikatakan di ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa satu tandan anggur karena waktu itu memang lagi panen. Mereka bawa dari Mesir itu harus diangkat 2 orang. Berarti gede atau kecil? Harusnya gede ya. And then dikasih lihat, inilah hasilnya. Nah, harusnya reaksinya kan yes, happy dong. Bener gak? Kita udah masuk. Kita udah lihat, memang bener. Berlimpah susu, madu, berlimpah loh. Bukan ada. Bukan ada susu, ada madu, tapi berlimpah. Dan inilah hasilnya, dikasih lihat lagi buktinya. Ya gak? Tapi ternyata enggak hasilnya. Hasilnya tuh mereka tidak, yes, let's go, mari kita masuk. No. Tapi kita lihat. Nah, ini yang terjadi sama bangsa Israel itu. Selalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Teriak-teriak histeris. Mengeluarkan suara nyaring, teriakan, shouting. Menangis. Secara spesifik. Mengeluarkan suara nyaring berarti kan teriak. And then mereka nangis. Berarti sambil nangis sambil teriak. Something like that lah pada malam itu. Malam lagi. Jadi bayangin ya, berjuta-juta orang mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Loh, kan katanya berlimpah susu dan madu. Inilah hasilnya. Kok bisa begitu hasilnya? Terus mengeluarkan suara nyaring dan menangis and then bersungut-sungut. Komplain. Komplain bahasa Ibraninya lun. Nanti kita sama-sama lihat juga. Itu sesuatu yang wow, keren banget. Nah, jadi mereka kok jadi berteriak-teriak, kok jadi nangis-nangis, kok jadi komplain. Kenapa? Apa yang mereka dengar? Terus di situ dikatakan semua orang Israel, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Loh, itu kan berlimpah susu, madu, ini hasilnya. Kenapa mereka malah mau mati di tanah Mesir? Kok malah mikirnya mati? Bukannya mikirnya masuk. What happened? Kok mereka selain berteriak-teriak, selain menangis, selain berkomplain, mereka juga melakukan sesuatu yang kita encourage jangan kita lakukan. They speak what they don't want to see. They speak what they don't want to see. Mereka nggak mau mati di situ. That's why waktu di Mesir mereka berteriak-teriak groaning to God. Itu yang membuat Tuhan mengirim Musa menyelamatkan mereka. Artinya mereka sebenarnya tidak mau menjadi budak. Tapi kenapa dia katakan, aduh, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Kok malah perkatakan kematian? Padahal Tuhan membawa mereka keluar. Bukan ingin membawa mereka kepada maut. Tapi justru membebaskan mereka. Menjanjikan tanah perjanjian. Dan itu semuanya karena ikatan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Oke? Nah, jadi Tuhan mendengarkan groaningnya mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Nggak mungkin lah Tuhan udah menyelamatkan mereka. And then biarkan mereka mati di situ. Tapi itu yang mereka anggap. Mereka anggap Tuhan keluarin mereka ke situ biar mereka mati di situ. Parah nggak sih? Parah kan? Kita many times juga kayak gitu. Waktu kita lagi hadapin challenge, kita berpikir Tuhan masukin kita ke masalah. And many times problem-problem kita itu karena stupid mistake-nya kita. Tapi baiknya Tuhan, ini adalah kebenaran. Baiknya Tuhan, dia tidak mempermasalahkan masalah kita. Dia tidak mempermasalahkan kita sendiri yang berjalan ke dalam lembah kekelaman. Kalau dia permasalahkan itu, tidak ada Mazmur 23. Ya enggak? Dibilang tongkatmu, gadamu itu comfort me. Kalau misalnya dia mempermasalahkan, waktu kita walk through of the valley of the shadow of death, itu yang ada tongkatmu dan gadamu menghajarku. Tapi Tuhan tidak katakan begitu. Tuhan justru keluarkan kita dari situ. Itulah Tuhan kita. Nah, jadi di situ mereka nangis, teriak, komplain, and then memperkatakan apa yang tidak ingin mereka lihat. Why? Kenapa? Penyebabnya apa? Nah, ini nih, bersungut-sungut tadi saya bilang lun kan, komplain, betul? Nah, lun itu ternyata di bahasa Ibrani saya cek artinya selain murmuring, selain komplain, selain protes, selain bersungut-sungut, artinya adalah lodge, tinggal, nginap, abide, remain. Artinya apa? Semakin kita komplain, semakin kita stay di situ. Semakin kita komplain terhadap masalah-masalah kita, semakin kita stay di dalam masalah itu. Amin?
Nggak ada amin, nggak apa-apa. Jadi saya mau encourage, ketika kita menghadapi masalah, boleh we talk to God. Kita kasih tahu ke Tuhan, kita pour out our heart to God. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan komplain-komplain kayak, ya mending kita mati aja di sini kayak gitu. No, don't do that. Ketika kita komplain gitu, itu tidak membantu kita. Yang ada membuat kita stuck. Nggak maju, nggak mundur, stay the same. Oke? Nah, next. Tadi selain menangis lah, berteriak lah, komplain lah, memperkatakan apa yang tidak mereka ingin lihat. Mereka lanjutin lagi nih. Mengapa questioning God? Komplain terhadap Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Tuh, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dia pengen balik lagi jadi budak. Pengen dijajah lagi, pengen hidup menderita lagi. And then di situ dikatakan, kenapa Tuhan membawa kita ke sini supaya kita mati? Opini terhadap Tuhannya tuh udah apa ya? Padahal mereka udah melihat loh, Tuhan yang membelah lautan, Tuhan yang menggulung pasukan-pasukan Firaun yang mengejar mereka. Itu semua udah mereka lihat. Tuhan yang memberikan supply, Tuhan yang memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api, tiang awan, tiang api. Tapi apa yang menyebabkan mereka menjadi begitu depressed, begitu stres, begitu anxious, sampai memperkatakan apa yang tidak mereka ingin lihat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Wah, bayangin berjuta-juta orang ngomongin satu sama yang lain. Mendingan kita angkat another leader. Let's go back to Mesir. Pengen balik lagi ke tempat yang mereka tadinya minta sama Tuhan keluarin mereka. Mereka membuat keputusan-keputusan yang sudah error. Pengen balik lagi ke kehidupan yang lamanya. Yang mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong keluarkan kami dari sini. Mereka groaning, mereka berkeluh kesah. Karena menderita selama sekian ratus tahun di Mesir. Nah, jadi kita lihat mereka menangis, berteriak, komplain, terus memperkatakan, bisa bilang ya menyala-nyalain Tuhan, memperkatakan apa yang tidak mereka ingin lihat, terus pengen rebel against God. Berontak terhadap Tuhan, udah Tuhan kita angkat leader sendiri, kita balik aja lagi ke Mesir. Itu yang terjadi kan. Itu adalah akibat dari sesuatu. Nah, kita akan sama-sama lihat apa yang menyebabkan kenapa mereka begitu depres. Nah, ini adalah report sambungan dari yang tadi. Jadi tadi kan 12 pengintai itu bilang inilah betul, reportnya adalah betul berlimpah madu dan susu. Inilah hasilnya. Betul? Ayat 27 tadi ya. Nah, ini sambungannya. But. Hanya atau tapi. Dia udah tadi di depannya udah kasih report yang bagus nih. Bener, emang negerinya berlimpah dengan susu. Berlimpah dengan madu. Ini contoh hasilnya nih. Produknya benar-benar bagus nih. Tapi. Nah, ini yang disampaikan. Sama 10 orang pengintai itu. Sama 10 orang pengintai itu di luar Yosua sama Kaleb. Karena Yosua sama Kaleb nanti kita lihat. Yang mereka lihat tuh sama persis loh. Mereka melihat hal yang sama waktu 40 hari di tanah perjanjian itu. Tapi reportnya beda. Nah, inilah yang disebarkan sama 10 pengintai itu ke bangsa Israel itu. Yang menyebabkan depresi tadi. Oke? Nah, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Waduh. Dan sangat besar. Waduh. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Raksasa-raksasa mereka lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saya yang baca ini aja. Tadinya begini nih. Kota itu kuat-kuat, sayanya nih, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amari diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kayaknya tuh ciut. Karena yang diboasting adalah musuh-musuhnya. Yang diboasting adalah kekuatan-kekuatan musuhnya. Mereka tidak boasting kekuatan Tuhan. Itu yang membuat bangsa Israel itu ciut, depresi, stres, berteriak, nangis-nangis, memperkatakan apa yang tidak mereka ingin lihat. Itu adalah hasil dari report ini.
Nah, tapi bukan sampai di sini doang. Kalau ini kan dia cuman report apa adanya nih. Memang ada raksasa, ada orang ini, ada orang itu. Nggak stop sampai di sana. Kita lihat nextnya. Nah, ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, maksudnya dengan Kaleb, ini adalah 10 orang itu. Reportnya bukan cuman casting, bukan reporting mengenai, wah bangsa ini ada di situ, mereka kuat, kotanya berkubu, bla bla bla. Lanjutannya ini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Masalah ini nggak akan selesai karena masalah ini lebih besar daripada Tuhan kita. Masalah penyakit ini, masalah utang ini, masalah keluarga ini tidak akan selesai karena mereka lebih kuat daripada Tuhan kita. Seolah-olah seperti itu. Jadi mereka bukan cuman presenting betapa kuatnya musuh-musuhnya. Mereka juga sekali lagi memperkatakan apa yang tidak mereka ingin lihat. Mereka katakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Consciousnya di kekuatan musuh. Bukan conscious sama kekuatan Tuhan. Masalahnya di situ. Dan apakah tidak ada kabar baik sama sekali? Nanti kita lihat. Nah, jadi di sini mereka consciousnya tuh sama kekuatan-kekuatan musuh. Report mengenai kekuatan musuh yang mereka percaya. Next. Ini juga ini yang paling parahnya tuh di sini. Juga 10 pengintai ini menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Sekali lagi saya katakan, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Bad report kalau bahasa Inggrisnya. Kabar busuk atau hoax. Dia katakan apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Yang tadinya di sini makin hilang. Dikatakan negeri ini penduduknya memakan penduduknya. Waduh, serem banget. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dia presenting lagi betapa mengerikan kondisi di dalam itu. Terus, tapi poinnya adalah mereka menyampaikan kabar busuk. Hoax itu. Dan problem paling utamanya lagi, kabar busuk itu beredar di sekian juta orang itu. Kita bakal dimakan, dipotong, dicincang. Mungkin karena hoax kan gitu. Ditambahin lagi. Bukan cuma dimakan, lu dicincang lu. Bukan cuma dicincang, lu digoreng lu. Bukan cuma digoreng, lu digoreng dan lu disambelin lu. Pokoknya beredar. Hoax itu beredar. Sehingga menyebabkan mereka begitu depresi yang tadi kita lihat. Anxious fear, kabar busuk ini yang menyebabkan ketakutan, yang anxious ini brings depression. Tadi kita lihat kondisi mereka begitu depressed. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, diulang-ulang lagi betapa hebatnya musuh mereka. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Berarti mereka interview orang raksasa itu dong. Bro, lu lihat kami kayak apa? Hah? Lihat kami kayak apa? Oh, kami lihat kalian kayak belalang. Jadi dia tulis kayak gitu. Is that so? No, itu cuma ada di otak mereka. Mereka membayangkannya, gila, waduh mereka gede banget, kita kayak belalang. Itu kabar busuk yang dibawa pulang. Dan karena mereka mayoritas, 10 orang, jadi itu nyebarnya cepat banget. Dan hoax itu kills, itu satu. Dan hoax itu spreadingnya itu lebih cepat daripada virus. Menurut Bapak Ibu, virus COVID-19 ini penyebarannya cepat nggak? Termasuk cepat, apalagi waktu varian Delta ya. Itu kayaknya angkanya naiknya, Tapi itu pun harus ada interaksi. Atau sebelumnya orang yang kena COVID ada di sini, dia bersin lah atau apa, ada air liurnya atau segala macam, dan kita pegang hidung kita atau apa, itu baru bisa terpapar. Tapi kalau yang namanya hoax itu nyebarnya itu, waduh, lewat internet hari begini, apalagi 5G nanti ya, lebih cepat lagi ya, nyebarnya 3G, 4G aja hoax itu nyebarnya cepat banget. Dari zaman dulu SMS, BBM, WhatsApp, Telegram, itu selalu ada aja hoax yang nyebar. Nah, jadi di situ kita lihat
Karena kabar busuk, karena hoax inilah yang membuat mereka begitu ketakutan dan membuat mereka begitu depres. Oke, sampai di situ jelas ya. Nah, apakah di antara 10-12 pengintai itu tidak ada yang membawakan kabar baik atau kebenaran? No, ada. Nah, jadi waktu di awal Kaleb juga sudah berusaha menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Yang dilihat Kaleb sama yang dilihat sama 10 orang itu sama nggak? Sama. Kaleb juga melihat raksasa, Kaleb juga melihat kubu-kubu kota mereka, Kaleb juga melihat perawakannya tinggi-tinggi. Tapi kerennya itu, dia lihatnya gini, no, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di sini different spirit. Kaleb memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Dan Kaleb percaya sama Tuhan yang will make it happen. Nanti di belakang kita lihat sama-sama. Jadi kita tidak kekurangan kabar baik hari-hari ini, teman. Bapak, ibu, saudara-saudara, kita tidak kekurangan good news. Masalahnya kita memilih membombardir dengan bad news. That's our problem. Termasuk saya sendiri. Kita tergoda sekali untuk ya baca berita yang enggak, ini cerai, itu cerai, terus ini berantem sama ini ada kasus ini, kasus itu. Yang sama sekali tidak ada benefitnya buat kita satu titik pun. Tapi somehow ya itu menarik. Wih. Tapi ya mari kita sama-sama bertobat. Karena yang dapat benefit paling besar adalah kita sendiri. Amin. Jadi di sini karena mereka kemakan hoax, membuat mereka begitu depres. Nah, dan di sini kita lihat Kaleb sudah coba presenting good news. No, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Yang dilihat sama persis, tapi yang dilaporkan spiritnya beda. Dan 12 orang itu adalah orang-orang yang terbaik dari setiap sukunya loh. Kapten-kaptennya loh yang dipilih loh. Bukan orang sembarangan. Jadi this is talking about leadership juga. Leadership in our house, in our family, in our business, in our company. What we speak mempengaruhi yang bawah. Otoritas kan? Apakah kita menyebarkan ketakutan atau kita menyebarkan victorious words? Nah, jadi kita di sini lihat bahwa bukan tidak ada kabar baik. Tapi mereka memilih menelan kabar buruk itu. Mereka memilih kabar busuk itu instead of kabar baik yang disampaikan oleh Kaleb ini. Terus selain Kaleb, apakah porsinya agak jomplang. Kaleb cuma ngomong gini doang, nggak bisa lawan mereka. Kita lihat next, Yosua juga try to menyampaikan kepada mereka, kepada segenap bangsa Israel itu. Yosua dan Kaleb sama-sama try to convince them lah dengan apa yang mereka lihat juga, tapi yang di-present itu beda. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Kenapa Musa dan Harun reaksinya sampai begitu? Karena ini adalah sambungan dari yang tadi ketika mereka, kita angkat leader lain, kita balik ke Mesir aja yuk. Jadi Musa dan Harun sujud di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Nah ini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu spesifik ditulis di situ karena mereka berdua melihat hal yang sama persis dengan 10 orang itu lihat. Oke? Terus di situ dikatakan yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia presenting apa yang dia lihat juga. Oke. Tapi yang dia lihat bukan hanya mereka yang besar-besar, tapi dia lihat Tuhannya. Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Next. Nah, terus dikatakan lagi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia yang akan membawa kita masuk ke negeri itu. Tuhan yang akan membawa kita masuk. Bukan kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Yosua dan Kaleb itu God conscious. Kalau ke 10 orang tadi, mereka lebih ke problem conscious. Perbedaannya cuma di situ. Mereka lebih conscious sama musuh-musuh daripada Tuhan.
seringkali kita juga mengalami hal seperti itu. Kita lebih menyadari fokus sama problem kita, problem daripada kita fokus sama kebaikan Tuhan. Many times. Pergumulan kita kan, daily kita kan di situ. Nah, terus di situ dikatakan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Dia itu seolah-olah reminding Tuhan lagi dan reminding diri mereka sendiri lagi bahwa Tuhan sudah berjanji. Ini adalah perjanjian dari Tuhan. Terus spesifik lagi, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika di-present gitu, apakah mereka percaya? No, mereka tidak percaya. Tadi kita lihat di depan. Good news-nya ada nggak? Ada, tapi mereka memilih percaya hoax. Dan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ini bertolak belakang habis loh. Tadi 10 orang itu seolah-olah presenting sesuatu yang kita harus takut sama bangsa itu. Yang 10 orang tadi reportnya. Tapi 2 orang ini justru mengatakan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Wah, ini yang keren. Sebab mereka akan kita telan habis. Wah, saya bayangin di sekian juta orang si Yosua sama Kaleb ngomong gitu seharusnya gitu kan. Terus dikasih tahu lagi, kenapa kita bisa menelan habis mereka? Karena ini yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. They are godless, they are powerless. Sedang kondisi kita, Tuhan menyertai kita. Diulangin lagi, janganlah takut kepada mereka. Jadi kabar baiknya disampaikan, good newsnya, kebenarannya disampaikan. Tapi bangsa Israel reaksinya seperti apa? Kita lihat next. Yes, ayo kita masuk, Yosua, Kaleb, hore, No, reaksi mereka coba kita lihat. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Hello? Kok dikasih kebenaran malah mau dilemparin batu? Tapi ya kebenarannya kita lihat seperti itu. Sometimes waktu kita berpegang sama kebenaran firman Tuhan, seolah-olah kita tuh mau dilempar batu. Seolah-olah tuh masalahnya tuh gak selesai-selesai. Seolah-olah itu hidup kita terancam. Tapi kita lihat, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan langsung intervensi. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi mereka berdua dilemparin batu sampai mati. Itu tidak terjadi. Tuhan langsung intervensi. Malahan kalau Bapak Ibu baca sendiri, di bilangan 13, di bilangan 13 itu justru yang 10 orang itu endingnya itu mereka mati. And then bangsa-bangsa Israel yang tidak percaya itu, yang kemakan hoax itu juga tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian itu. Menikmati janjinya Tuhan. Nah, di sini tidak berbicara mengenai kalau kita percaya hoax kita tidak masuk ke surga. Kita masuk ke neraka. No, kalau mengenai surga neraka buat kita yang sudah percaya itu sudah settle. Itu sudah tidak perlu didebatin lagi. Mau osas, asas, apa sas terserah lah. Jadi begitu kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah pasti masuk surga. Titik. Tidak ada koma jika ini jika itu. Dan ketika rapture terjadi, kita sudah pasti akan di-rapture. Kemarin Pastor Yudi sudah ingetin. Rapture itu sudah pasti akan kita akan diangkat ketika rapture itu terjadi. Kita tidak harus get right dulu supaya tidak get left. Oke? Kita udah right with God. Kita sudah. Nah, jadi respon orang depresi dan juga stres merugikan diri mereka sendiri. Kita lihat mereka jadi miss tanah perjanjian itu. Berjuta-juta orang miss tanah perjanjian karena mereka kemakan hoax.
Karena mereka kemakan kabar busuk tadi. Mereka memilih percaya sama hoax itu. Jadi ternyata hoax itu dari sekian ribu tahun itu udah ada. Nah, dan ada juga kalau untuk kita yang sekarang yang di dalam hidup kita sehari-hari, ada sebuah hoax yang mungkin kita harus clearkan juga. Yaitu hoax yang bahwa Tuhan kadang-kadang masih bisa marah sama kita. That's not true. Itu busted. Once and for all, Tuhan sudah tidak marah lagi sama saudara dan saya. Itu semua sudah selesai. Tuhan tidak mengirimkan masalah-masalah ke dalam hidup kita. Justru Dia yang menolong kita keluar dari masalah-masalah itu. Tuhan tidak mengirimkan sakit penyakit. Tuhan tidak mengirimkan bencana. Tuhan tidak mengirimkan kebangkrutan. Tuhan tidak mengirimkan segala macam masalah yang saudara bisa sebut. Itu semuanya bukan kiriman Tuhan. That's not true. Jangan percaya itu. Justru Tuhan yang membawa kita keluar dari masalah itu. Amin. Dan mungkin ada sebuah hoax juga yang mungkin kita harus busted juga. Yaitu tadi. Bahwa saudara bisa kehilangan keselamatan saudara. That's not true. Itu juga tidak betul, tidak benar. Itu juga adalah kabar busuk. Saudara tidak bisa kehilangan keselamatan saudara. Itu sudah titik. Karena apa? Karena itu adalah pencapaiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan pencapaian kita sendiri. Ya, kita bekerja kayak main game. Jadi bukan main game. Dan kita berhasil, bukan kayak gitu ya. Jadi itu adalah pemberian dari Tuhan. Anugerah. Kado. Sesuatu yang tidak kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa kehilangan itu. Kalau kita yang earn that, kita yang berusaha kerja. Yes! Masuk ke satu level benar. Kita bisa kehilangan itu. Karena kita harus maintain. Tapi yang namanya kebenaran itu, our righteousness, itu adalah sebuah gift, sebuah anugerah. Itu juga titik. Jadi jangan percaya kabar busuk. Karena it can kill you. Oke? I'm done. So, kita lihat slide terakhir di Amsal 12 ayat 25 tadi. Saya cuma mau ingatin lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau saudara tidak bisa mendapatkan perkataan-perkataan yang baik dari luar, ada satu preacher di dalam diri saudara yang sangat amat dahsyat dan terkenal, yaitu diri saudara sendiri. Preach to yourself. I'm righteous, I'm holy, I'm healthy, I'm wealthy, I'm righteous, I'm holy, I'm healthy, I'm wealthy. Terserah mau speak apa yang kalian ingin lihat. Jangan perkatakan, gua mati, gua bangkrut, gua sakit, gua parah. Gua hancur. No, don't say that. Don't say that. Jangan perkatakan itu. Perkatakan apa yang ingin saudara lihat. Kalau bingung, tidak bisa perkatakan, baca firman Tuhan. Baca aja. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wow. The Lord is my shepherd. Ini langsung masuk ini. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Wow. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Apalah firman Tuhan, John 3:16 atau apa? Baca. Karena kita langsung mendengarkan itu, langsung masuk. Tek. Mungkin tidak bisa langsung klik sama sini ya, tapi sini pasti masuk. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, kekhawatiran dalam hati membukan orang. Nah, ini bahasa Inggrisnya anxious fear brings depression. Tadi kita lihat bangsa-bangsa Israel itu kenapa kondisinya bisa begitu depressed? Karena mereka memilih percaya sama kabar busuk, sama hoax-hoax itu tadi. Itu brings depression, making stupid mistake. Orang yang memberikan kabar baik mau dilemparin batu. Mereka karena kemakan sama hoax itu. Memang many times hoax itu membuat orang melakukan hal-hal yang bahasanya gue gak tahu lah. Stupid. Betul? Nah, tapi ada but-nya. Tuhan kasih solusi. A life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. Let's declare, speak, meditate, life-giving word. Dan firman Tuhan
kontennya atau sumbernya itu banyak sekali. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kalau tidak suka baca, dengerin lagu. Lagu juga, lagu lebih powerful lagi. Karena banyak sekali, ya lagu-lagu itu kan mereka bikin itu banyak sekali, kebanyakan lah ya. Itu inspire dari kebaikan Tuhan. Lagu-lagu rohani, ya kan? Ada nggak lagu yang maki-maki Tuhan? Ada, ya jangan dengerin itu lah. Lagu-lagu setan, lagu-lagu antikris, kita udah tahu maki-maki Tuhan, F-words-nya di mana-mana. Ya jangan dengerin lagu-lagu gitulah. Dengerin lagu-lagu yang membuat spirit kita itu semakin conscious sama kebaikan Tuhan. Kalau bingung mau cari lagu-lagu apa, lihat aja hari Minggu kemarin GBC lagu-lagu apa. Karena lagu-lagu di sini ya somehow kita filter. Filter supaya apa? Milih-milih banget, belagu banget. No. Bukan karena belagu atau apa. Kita mau lagu-lagu atau sermon atau preaching atau penyampaian yang disampaikan dari pulpit ini bisa membuat saudara semua semakin falling in love with Jesus. Itu aja. Jadi tidak gampang kemakan sama kabar busuk. Tidak gampang kemakan sama hoax-hoax tadi. Amin? So, life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. That's powerful. Mari kita sama-sama membombardir kita dengan life-giving word. Life-giving word. Life-giving word. Speak to our spouse, speak to our children, speak to our parents, declare what we want to see. Declare God's promise. Aling yang lagi ada baby, Roni terus tumpang tangan, speak, declare blessings. It's powerful. Sometimes waktu kita belum melihat hasilnya, kita berasa nggak ada gunanya. Tapi jangan bergantung sama kitanya. Tuhan tadi di waktu Yosua menyampaikan bahwa sebelum dia bilang akan kita telan habis, dia bilang Ia yang akan membawa kita masuk ke dalam situ. Ia yang akan memberikan kita tanah perjanjian. Jadi consciousnya Yosua itu sama Ia. Consciousnya itu sama Dia. Itu yang membuat Yosua tidak sama seperti yang 10 orang itu yang menyebarkan kabar busuk. Jadi ketika kita conscious sama Tuhan dan kebaikannya, kita somehow tuh di shield dari kabar-kabar busuk itu. Tapi pilihan tetap ada di Bapak Ibu. Setiap pagi atau setiap kali kita di toilet bawa handphone, kan banyak ya yang bawa toilet ke handphone. Bawa handphone ke toilet banyak kan? Ngaku pasti banyak. Yang kalian scroll itu apa? Kalau itu bukan sesuatu yang memberikan benefit, gue gak bilang stop it in Jesus name, bukan kayak gitu. Kurangin lah, ganti dengan sesuatu yang life-giving word. Okay? I'm finished. I hope you are blessed. I hope you guys tidak kelaparan. Okay? Mari kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Nah, ketika kita menerima perjamuan kudus ini juga membantu kita, membombardir kita dengan life-giving word. Kenapa? Ketika kita menerima perjamuan kudus ini, kita conscious-nya kan sama karya Dia. Kita conscious sama karyanya Yesus. Thank you Lord. Yuk sama-sama kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengangkat tubuh-Mu ini ya Tuhan. Kami declare ya Tuhan, Engkaulah yang telah dihancur-hancurkan ya Tuhan. Untuk kami sebagai kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus, kami telah menjadi sembuh. Kami telah menjadi makmur ya Tuhan. Kami telah dipenuhi dengan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Semua karena pemberian-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena tubuh-Mu yang sempurna ini. Kami terima tubuh-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus untuk tubuh-Mu.
Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami Tuhan. Bukan darah binatang lagi ya Tuhan, tapi darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami. Sekali untuk selama-lamanya. Kami telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan ya Tuhan. Itu yang membuat kami menang di dalam hidup ya Tuhan. Kami telah menerima kado pembenaran-Mu ya Tuhan. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh apapun. We are forever and ever righteous. We are destined to reign in this life ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kita ambil waktu sebentar, just thank Him. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dan dalam kesempatan ini, apabila ada di antara bro, sis, bapak, ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, I want to pray with you. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak, pada hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Aku bukan orang berdosa lagi, aku sudah menjadi anak kesayangan Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa dan percaya. Amin. Congratulations Bapak Ibu, bro, sis yang sudah menerima Tuhan Yesus. Welcome to the family of God. Kalian bukan budak dosa lagi, bukan budak ketakutan lagi. Hidup kalian menjadi tanggung jawabnya Bapa di surga. Find a church that always point you to Jesus. Kalau Bapak Ibu di Jakarta, kita undang boleh bergabung dengan kita. Mau informasi mengenai gereja kita, silakan follow our social media. Di situ cukup banyak info-infonya. Oh, by the way, saya mau menyampaikan satu informasi juga bahwa kita sudah ada prayer hotline. Ada prayer hotline, jadi Bapak Ibu yang ingin didoakan, sudah ada pelayanan itu. Dan silakan nanti cek di sosial media kita untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, are you ready to receive God's blessing? Yes, be expectant. Selalu expect Tuhan yang mencurahkan kebaikan Dia kepada kita semua. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Karena Engkau telah mengasihi kami, memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahteranya Dia, shalomnya Tuhan. Engkau adalah anak yang sangat diberkati, yang sangat berkenan, yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Apapun yang engkau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Apa yang sudah Dia janjikan, Dia yang membawa engkau masuk ke dalam situ. Pulanglah dengan damai sejahteranya Dia. Kau sangat-sangat dikasihi Dia. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Enjoy God. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.